We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Haleluya, kita angkat lagu Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dialah sentral ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Amin. Engkau kami puja Tuhan. Engkau kami sembah sebagai Raja Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, saya jemput bangkit berdiri. Sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan Yesus kami puja. Oh Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau melihat kami, Engkau melihat hati kami Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu, sembah dan puji duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji duhi tatamu. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah dan puji, kami puji Engkau Yesus. Sembah dan puji duhi tatamu,
Tuhan adalah Raja. Oh haleluya, kita sembah Dia. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau yang layak kami puji ya Tuhan. Oh kami sembah Engkau Yesus, kami agungkan Engkau. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Makasih, Haleluya. terima kasih. Sembah dan puji Dia. Mari kita angkat tangan kita. Sembah dan Puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah, oh sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah, oh sembah dan puji. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Engkau Raja. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah, oh sembah dan puji Dia. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Oh sembah dan puji Dia. Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita angkat lagu Datanglah ke Bait-Nya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya. Kita semua bangkit berdiri.
hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Kita angkat lagu yang lain. Aku jalan kebenaran. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan, saya jemput sidang jemaat Tuhan, bangkit berdiri. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan. Mari kita katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada
keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari glory. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau selamatkan kami Tuhan. Kami berglori Tuhan. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Maaf, kita akan berikan persembahan. Yang pertama kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Kami berglori hari ini. Kami memuji Tuhan. Kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tiada pernah selesai. Tiada terukur Tuhan dalam hidup kami. Kami ada di sini memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan yang pertama. Untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat yang kami terima. Itu dari Tuhan adanya. Kami belajar memberi kepada Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdiri dengan penuh kerelaan hati dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nanti kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Pendeta Cindy. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh berjumpa. Ya, terima kasih buat Ibu pengurus semua yang ada, dikasih kepercayaan buat bisa bernyanyi memuji Tuhan, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku
kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan bahwa setiap doamu dijawab Tuhan indah pada waktunya. Haleluya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang terbaik bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Puji Tuhan, biar kita semua dipakai untuk melayani Tuhan. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat persembahan pujiannya. Kami merasa diberkati dan terima kasih buat persembahannya. Tuhan memberkati kita semua berlipat kali ganda. Kita bangkit berdiri kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu firman jadi manusia. Yesus kaulah juru selamat. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku.
pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Untuk ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah. Nanti dengan hormat Bapak Aikuan berdoa untuk firman Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah. Yesus, haleluya. Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia, yang datang kepada kami umat punyaan-Mu Tuhan. Kaulah pintu bagi setiap jalan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah memimpin kami, ibadah kami pada malam hari ini sampai pertengahan ini. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu lebih dalam lagi. Biar firman itu Tuhan boleh memberkati kami, mendidik kami, memberitahu kami jalan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, suci dan kuduskan hati dan pikiran kami. Biar kami layak menerima jamahan lawatan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Kau utus pada malam hari ini bagi kami. Kami percaya setiap apa yang disampaikan itu berasal dari Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu dengan iman dan hati yang percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat kita bertemu dan berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari yang indah ini kita boleh bersama untuk ada di rumah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang sudah hadir dengan satu kerinduan yang sama, yaitu kita menikmati pribadi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk malam hari ini boleh kembali dipercayakan kepada saya untuk melayani jemaat Tuhan dengan firman Tuhan. Dan juga terima kasih kepada pengurus Pelgap Sekina, Ibu Nila dan semua pengurus, kok Sam juga terima kasih untuk malam hari ini dipercayakan kepada kami untuk saya boleh melayani kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tadi saya sudah baca bahwa ini ibadah prah Natal, saudara ya. Karena kita hari ini ada di hari terakhir di bulan November.
Dan besok kita sudah masuk bulan Desember, saudara ya. Semua karena kemurahan Tuhan kita bisa lewati. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari langsung saja kita akan melihat firman Tuhan. Yang tema yang sudah diberikan kepada saya. Saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-1 kita akan melihat dalam ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Ya, Injil Yohanes pasal yang pertama kita akan membaca dalam ayat yang ke-12. Saudara. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan amin. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini ayat firman Tuhan yang coba kita akan sama-sama belajar bersama. Dan saya yakin ada hal yang baru yang Tuhan akan mau teguhkan kepada kita semua pada malam hari ini. Ayat 12 yang kita sudah baca tentunya itu tidak berdiri di sendiri, saudara ya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-11, di sana dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah saudara, orang Israel kita tahu semua adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi saudara mereka menolak Mesias ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa yang lain. Termasuk saya dan saudara. Amin. Ini satu peluang dan satu kesempatan yang luar biasa. Di mana kita sebagai orang percaya diberi kesempatan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Dan saya percaya ini juga menjadi kesempatan buat kita untuk menghargai setiap keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Bagian pertama yang saya akan bagikan pada malam hari ini. Tetapi semua orang yang menerimanya. Saudara, ketika ada penolakan dari orang Israel, ya, sebagai umat pilihannya tetapi tertolak, masuklah keselamatan itu kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, firman Allah berkata bahwa semua orang yang menerimanya. Saya percaya semua kita malam hari ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Paling tidak enak itu tertolak saudara ya. Saya ingat tahun 99 setelah saya pulang dari sekolah Alkitab Cianjur. Saya pulang kampung halaman saudara. Karena kebetulan saya di kampung halaman saya gereja lain begitu. Saya bertobat. Dan waktu saya pulang saya ketemu dengan om saya. Yang adalah seorang profesor doktor. Dan seorang yang dosen lah di Manado begitu di Samrat saudara ya. Dan waktu dia ketemu saya dia bilang begini, kamu sudah murtad. Bayangkan sama-sama orang Kristen. Dia bilang saya sudah murtad karena saya sudah masuk Pantekosta. Haleluya. Waduh ini benar-benar menampar saya saudara. Padahal saya mengalami sebuah perubahan drastis dalam kehidupan. Yang dulunya seorang mabok-mabok di jalan, tidur-tidur di got, iya kan? Tapi Tuhan ubah. Tapi ketemu dengan om saya, dia bilang, kita sudah bukan keluarga lagi. Ditolak loh saudara. Sama-sama orang Kristen. Ya, hanya karena saya Pantekosta. Begitu. Dia bilang, sudah jadi ikutan gila kamu. Habis nyanyi nangis, habis nyanyi nangis, habis nyanyi nangis. Ya, dan memang sampai hari ini saudara. Ya. Saya kalau pulang memang rata-rata tidak ada keluarga saya yang Pantekosta begitu ya. Semua ada di aliran yang lain. Tetapi saya hadir, saya hanya bilang, Tuhan saya hadir di sana untuk jadi berkat. Sakit ditolak, saudara. Tetapi luar biasa.
Firman Allah berkata bahwa semua orang yang menerimanya. Saudara, mari kita lihat kata menerima ini. Bukan hanya sekedar saudara terima tamu di rumah dan habis itu tamu pulang. Nah, kata menerima ini dalam bahasa yang lain ada ikatan perjanjian. Kalau terjemahan yang lain saya baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya dan menyambutnya, haleluya, dan memberikan hak otoritas, keistimewaan untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang beriman, mematuhi, percaya, mengandalkan namanya. Jadi tidak hanya sekedar terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalamnya ada nilai ikatan perjanjian. Amin, saudara. Ingatkah saudara waktu sedang saudara diberkati di gereja, saudara sebagai suami istri, begitu kan? Apakah engkau sebagai mempelai pria akan menerima, begitu kan? Menerima dengan segala suka duka, sehat sakit, menerima semuanya, saudara. Amin. Bukan hanya menerima begitu, ada ikatan perjanjian. Jadi waktu kita menerima dia, di dalamnya ada ikatan perjanjian. Amin, saudara. Haleluya. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 5. Ini peristiwa Abraham. Tuhan bilang begini kepada Abraham. Dari pihakku, aku berjanji untuk memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Dari pihakku. Ya. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 5. Ya. Di sana dikatakan dari pihak Tuhan, aku berjanji aku akan memberkati engkau. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Dalam kitab Kejadian 17, Tuhan bilang begini. Dari pihak kamu Abraham, kamu harus disunat. Begitu. Dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan janji untuk dia menjadi bangsa yang besar. Tapi dari pihak Abraham, harus apa? Dia disunat. Nah, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Coba saudara lihat di dalam ayat 10. Ayat 10 saudara lihat sebentar. Di sana dikatakan. Ya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haleluya. Semua kita mau mengimani janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Tapi dari pihak kita harus lakukan sesuatu. Dan memang kita tidak lagi disunat secara lahiriah. Di dalam Galatia firman Allah berkata kita sekarang disunat secara rohani. Menanggalkan manusia daging. Amin. Haleluya. Untuk melihat janji Tuhan digenapi. Harus ada penanggalan manusia daging kita. Ini perjanjian. Ketika kita menerima dia, di sana ada ikatan perjanjian. Semua kita mengaminkan janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi tidak sedikit kita belum menerima janji Tuhan. Jangan-jangan dari pihak kita belum melakukan sesuatu. Bukankah semua sepakat Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia? Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Haleluya. Tuhan mau ikatan perjanjian itu. Dari pihak Tuhan diberkati. Dari pihak kita. Saudara harus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Saudara ya. Perjanjian ketika kita menerima dia. Ada ikatan perjanjian. Coba sebentar saudara lihat dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang 10. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10 firman Allah berkata, maka
inilah perjanjianku, kuadakan dengan kamu Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku menaruh hukumku dalam akal budimu mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Katakan amin, saudara. Tuhan yang memulai perjanjian itu loh. Ya, perjanjian itu sekarang kita sebagai Israel rohani, firman Allah berkata, dia menuliskan, dia menaruh hukum itu di dalam hati kita. Amin. Makanya firman Allah berkata, jaga hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar urusan-urusan kehidupan. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata menerima dia. Dalam poin yang pertama yang kita baca pada malam hari ini. Menerima dia, di sana ada ikatan perjanjian. Yang kedua, masih dalam poin menerima. Tetapi semua orang yang menerimanya, ada pengertian yang lain di sana, yaitu memegang. Haleluya. Kalau saudara perhatikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Firman Allah berkata, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Coba bilang kiri kanan, pegang yang baik. Amin. Haleluya. Saudara tahulah yang baik mana. Dalam konteks keluarga, dalam konteks melayani. Amin. Dalam konteks saudara bekerja di perusahaan. Di mana saudara ada, saudara tahulah yang melakukan yang terbaik. Ya, uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Puji Tuhan kita ya, ada di Sinode Pantekosta GPDI yang doktrin pengajarannya cukup kuat. Jadi tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Pegang apa yang ada pada kita. Amin, saudara. Waktu menerima itu, nilai kedua adalah memegang. Haleluya. Saudara kalau punya anak jalan nyebrang di jalan, saudara nggak mungkin saudara melepas tangan anak itu. Saudara akan pegang kuat-kuat supaya dia tidak nyebrang duluan begitu. Pegang, ujilah segala sesuatu dan apa? Pegang yang baik. Amin, saudara. Ya puji Tuhan, firman Allah berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Ini penting sekali bagi kita sebagai orang percaya. Ternyata menerima dia, di dalamnya ada kata memegang. Haleluya ya. Saudara coba lihat lagi sebentar di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal ketiga ayat 11 saya bacakan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Amin saudara. Firman Allah berkata, apa yang Tuhan sudah mulai, dia akan sempurnakan. Kita yang sudah memulai sesuatu yang baik dengan Tuhan, kita mau mengakhirinya juga dengan baik. Amin. Firman Allah berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, karena persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Dan di sana dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa peganglah semua yang ada padamu, jangan sampai ada yang merampas. Tidak sedikit ya orang Kristen anak Tuhan hanya karena harta. Hanya karena materi, hanya karena jabatan, hanya karena kedudukan. Menjual imannya. Mereka tidak pegang erat-erat keselamatan itu. Yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Sekarang telah tersedia mahkota hidup yang kekal. Amin. Saudara mau terima mahkota? Yang terima mahkota adalah mereka yang setia sampai akhir. Amin. Yang terima mahkota adalah mereka yang memegang apa yang baik.
yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi ke dalam ayat pokok kita. Itu bagian yang pertama yang saudara bisa lihat tadi ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Jadi yang pertama, tetapi semua orang yang menerimanya. Saya katakan tadi di dalamnya ada ikatan perjanjian. Yang kedua saudara ada kata memegang. Ya, apa yang ada pada kita pegang. Apa yang ada pada kita sesuatu yang baik, itu yang kita terus pertahankan. Haleluya. Yang kedua saudara akan lihat dalam bagian yang kedua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa. Haleluya. Memang di dalam catatan firman Allah, kalau saudara temukan kata kuasa memang ada beberapa pengertian. Tetapi dalam bahasa asli kata kuasa di sini adalah exousia. Ya, pengertiannya adalah otoritas, kekuasaan atau hak istimewa. Saya punya saudara, dia dulu sempat jadi ranking 1 di Indonesia bulu tangkis. Begitu. Dia pemain putri begitu, tunggal. Dan waktu itu di turnamen itu waktu di Senayan saya ikut dan dia cedera. Cedera parah lah begitu ya. Apa ACL begitu. Apa itu ACL? Nggak ngerti juga saya ACL. Ya. Kalau ACE saya ngerti, kalau ACL saya nggak ngerti. Jadi waktu dia cedera di PBSI sudah angkat tangan. Artinya karena cukup parah dia punya cederanya itu. Singkat cerita dia stres begitu. Dan dia seperti sudah putus asa. Dan dia lari begitu. Dia lari ke Australia. Kebetulan ada tante di sana juga pendeta. Artinya dia sudah gak mau main bulu tangkis lagi begitu ya. Karena cedera parah dan PBSI juga tidak mau tanggung jawab begitu. Karena cukup parah. Dan apa yang terjadi? Saudara ketika dia di Australia dia hanya datang ibadah begitu. Itu pun hanya sekedar datang ibadah saudara ya. Nah di ibadah itu tiba-tiba ada orang Indonesia yang lihat, wah ini Setiana ini kan pemain bulu tangkis di Indonesia. Kok dia ada di sini begitu ya. Dan akhirnya selesai ibadah itu mereka ngobrol, kamu kan pemain bulu tangkis. Dia sebenarnya gak mau akui juga dia pemain saudara. Nah dia datang terus ke gereja itu dan akhirnya katanya coba kamu bersaksi begitu ya. Akhirnya dia datang gereja itu dia bersaksi, dia sampaikanlah dia punya kondisi keadaannya memang dia pemain bulu tangkis. Dan saudara ternyata ada istilahnya PBSI Australia begitu. Pantau ini anak dan dia dipanggil begitu. Dan apa yang terjadi? Saudara cederanya yang parah itu ditanganin dokter nomor 1 di Australia. Yang kedua dia dapat hak istimewa jadi warga negara Australia. Yang ketiga dia dapat fasilitas apartemen seumur hidup. Yang keempat, saudara dia dapat gor besar sekarang di Australia itu untuk jadi tempat dia latihan. Jadi dia melatih sekarang anak-anak di bawah umur. Dia sempat ikut Olimpiade kemarin itu dia pasangan sama Gronya dan dia kalah memang saudara ya. Tapi sekarang dia dapat hak istimewa. Dia jadi warga negara Australia begitu. Tidak lagi diproses lama sampai dia dapat hak istimewa itu. Ya sudah sekarang dia sudah tinggal di Australia. Kalau dia pulang ke kampung halaman gak boleh lebih dari 3 bulan. Karena bisa dideportasi. Ya 3 bulan saja selesai dia balik lagi. Karena sudah dapat hak istimewa. Begitu. Dia sudah dapat fasilitas yang luar biasa. Dia bilang walaupun gak juara ternyata lebih dihargai di negara orang. Begitu ya. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata exousia di sini adalah kata otoritas atau kekuasaan atau hak istimewa. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal 8 ayat 8 dan 9, saudara akan temukan di sana seorang perwira yang didapati hambanya sakit. Dia berkata begini kepada Yesus, Yesus gak usah datang. Iya kan? Katakan saja sepatah kata. Dan hambaku itu akan sembuh. Karena ini aku perwira, aku punya bawahan.
Ketika aku berkata kepada bawahan, kerjakan. Pasti dia kerjakan. Pergi, pasti dia pergi. Itu otoritas. Gitu ya. Dia katakan kerjakan, lakukan, pergi. Dia pasti tunduk karena dia atasan. Ini hak otoritas. Saudara ya. Dan ini yang luar biasa. Biasanya kita heran dengan perbuatan Tuhan Yesus. Justru Yesus heran dengan iman dari perwira ini. Ya, dia berkata nggak usah datang, katakan saja sepatah kata. Itu otoritas. Saudara, mulut kita ini ya, yang diberi kuasa oleh Tuhan, di dalamnya ada otoritas. Amin. Waktu saudara berkata saya sehat, saya sembuh, saya dipulihkan, saya diberkati, di dalam mulut itu ada perkataan otoritas. Amin saudara. Haleluya. Ya kalau saudara merasa ada capek, saya lelah, ada saya pusing, beneran pusing itu. Ada saya lelah. Sampai orang bilang ada dua hal yang membuat jantung berdetak begitu cepat hari-hari ini. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Kalau sudah mau jatuh tempo, jantung sudah dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Ada dua orang teman mereka ngobrol, kamu kerja di perusahaan berapa kamu punya gaji? Ya kan? Oh gaji saya lumayan, 20 koma. Wih luar biasa, sekali-sekali traktir saya kayak. Kerja di perusahaan 20 koma gajinya. Sekali-sekali traktir saya dong. Dia bilang, oh bukan begitu, maksudnya apa? Masih tanggal 30, masih tanggal 20 sudah koma maksudnya. Haleluya, ada gak di sini? Tanggal 20, bayar inilah. Sudah koma. Saya bisa bedakan saudara, tadi pemimpin pujian itu luar biasa saudara ya. Walaupun ini tanggal tua, dia tidak terpengaruh dengan tanggal tua. Dia memuji Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Ya, kita anak Tuhan jangan terganggu dengan tanggal tua kah, tanggal muda kah. Amin. Bersukacita dalam Tuhan. Amin saudara. Saya pernah lihat ada orang tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kok bisa gak nempel ya? Hamba kau yang layak. Ternyata dicek per cek dia kerja di pabrik lem saudara ya. Gak nyampe dia punya. Ya kan? Ada lagi yang begini saudara. Segala puji syukur hanya bagimu. Yang tertawa saya curiga ini. Sebelum bertobat, jangan-jangan mereka ini ya. Haleluya. Tapi kalau sudah di dalam gereja pasti semua sudah bertobat ya. Segala puji syukur. Sebelum bertobat dia masing-masing cukup ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tapi ada juga yang tepuk tangan. Segala puji. Orang yang di samping dia sudah ngapur. Segala puji syukur. Ternyata dia sebelum bertobat dia pemain barongsai saudara ya. Saudara, kita mau tanggal tua kah, mau tanggal muda kah? Amin saudara. Oh tidak ada yang mempengaruhi sukacita. Di dalam kita ada kuasa Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saya pernah ingat waktu saya pimpin pujian di Cianjur. Disuruh turun sama Om Yoyo. Saya kan kalau pimpin pujian semangat kan. Kalau mau nyanyi lagu-lagu di Cianjur itu mesti lagu-lagu ciptaan Awandatu. Gak boleh lagu yang lain. Ya kan, coba kalau ada yang lagu lain. Anggur baru tercurah. Wah, disuruh turun itu. Gak ada lagu anggur baru di Cianjur. Gak ada. Yang ada, satu hal telah ku minta. Mesti lagu Awandatu. Gak boleh lagu ciptaan lain. Saya tepuk tangan semangat. Segala puji. Ya, satu hal telah. Apa kata Om? Dia main musik kan. Overacting, turun. Apalagi ibadah kok ada yang batuk. Ya ampun, disuruh pulang. Saya ingat sekali, waktu itu ada tua-tua sidang di depan mau perjamuan saudara ya. Sudah pakai putih, Om Yoyo lagi khotbah, tata, tiba-tiba batuk ini tua-tua sidang. Sekali lagi batuk saya berhenti khotbah. Masalahnya saudara, kalau sudah gatal itu leher, nggak mungkin bisa tahan itu batuk. Duduk di depan. Ibu bilang, sorry ibu. Sorry tante.
Untung ini bukan di Cianjur ya saudara ya. Ini kan di Babakan, jadi aman kalau batuk saudara ya. Haleluya. Om Yoyo sudah ngomong begitu, sekali lagi batuk saya berhenti khotbah. Dia tahan. Masalahnya gatal. Mana bisa kalau batuk ditahan kalau gatal leher. Dia tahan saudara. Bunyi juga batuknya. Tapi bunyinya sudah beda. Om Yoyo dengar dari depan. Apa itu? Ya udah batuk-batuk daripada dibawa ikutan batuk. Batuk juga, aduh setengah mati kita kalau di Cianjur saudara. Goyang kaki gak boleh. Aduh, ini sampai kita suka bilang, istri juga kan di Cianjur juga. Dia 5 tahun, saya 10 tahun di Cianjur saudara ya. Jadi kalau cuma ditempeleng di apa, udah biasa itu saudara ya. Diinjak, diturun, ditol, sudah biasa itu. Haleluya. Jadi mentalnya sudah terlatih. Begitu ya. Waduh, iya gak boleh lihat ada tikus di rumah. Gak boleh. Lihat ada tikus, pengerja tikus. Kita gak tahu tikus di mana. Lari kemana, dari mana kita gak tahu. Dia hanya bilang tangkap itu tikus. Kita gak tahu tikus di mana. Kan aneh bin ajaib. Pokoknya mesti dapat itu tikus. Kita gak kehilangan akal. Iya kan? Kebetulan di sekolah Alkitab banyak tikus saudara ya. Masalahnya kita udah cari-cari di pastori gak tahu tikusnya mana. Katakan tenang, pura-pura aja kalian cari itu. Pura-pura saja kalian. Larilah itu staf satu ke sekolah Alkitab. Dapat tikus di sekolah Alkitab. Karena kan gak jauh dari sekolah Alkitab ke pastori. Pura-pura kita di dapur. Ini dia. Udah dapat tikusnya. Hei. Padahal bukan itu saudara. Sampai Om Yoyo meninggal dia gak tahu itu. Mau aman. Supaya gak dapat iya kan saudara. Nah saudara waktu kita bawa Pak. Om ini tikusnya. Udah dapat. Dia diem. Tiba-tiba tikus yang kita cari dia lewat saudara. Kalau itu kan sudah kelihatan. Jadi kita tinggal kerja raja saudara ya. Haleluya. Dapat juga. Aduh. Sampai di mana khotbah saya ini? Ini gara-gara Om Yoyo sampai lupa lagi. Ini saya cuma dikasih waktu setengah jam sama Kosem ya. Haleluya. Sampai di mana? Oh ya, hak istimewa. Ya, exousia. Di sana ada otoritas, di sana ada kekuasaan. Haleluya, saudara. Jadi kekuatan spiritual untuk mengalahkan kekuatan duniawi. Makanya firman Allah berkata, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Jadi kita DNA-nya itu pemenang. Amin, saudara. Menang atas setiap pergumulan. Menang atas setiap kesulitan hidup. Menang dalam apapun. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin, saudara. Tidak ada. Penindasankah? Ketelanjangankah? Peperangankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kita DNA-nya sebagai orang percaya adalah lebih daripada pemenang. Bilang lagi kiri kanan. Kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Makanya saudara perhatikan 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Sana dikatakan Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus menaungi aku. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita dalam kelemahan. Itu adalah kesempatan Tuhan untuk Dia menyatakan kuasanya bagi kita. Haleluya. Karena Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Otoritas itu ya, kekuasaan itu, hak istimewa itu. Luar biasa Tuhan kasih buat kita sebagai orang percaya. Ya. Amin. Ya, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Adakah saudara yang mungkin akan menghadapi 2024 dengan segala ketakutan, kecemasan, masalah ekonomi semua dan lain-lain. Ingat ya, janji firman Allah Tuhan menyertai kita semua.
Oke, bagian yang terakhir kita akan lihat sama-sama dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Katakan amin, saudara. Status kita jadi berubah. Firman Allah berkata bahwa dulu kita dalam kegelapan, sekarang masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Dulu kita jauh, sekarang menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Haleluya. Dulu kita hidup dalam kutuk dosa, sekarang kita hidup dalam kebenaran. Status kita berubah. Menjadi anak-anak Allah. Oleh karena apa? Hak istimewa yang Tuhan kasih sama kita. Amin, saudara. Menjadi anak-anak Allah. Saudara lihat status anak Allah. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Ini kita semua anak-anak Allah ya. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Katakan sama-sama, membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Status sebagai anak Allah, dia pembuat damai. Amin. Dia membawa damai. Bukan bawa berita hoax. Bukan bawa berita yang tidak benar. Amin. Membawa damai. Haleluya. Mari ciptakan kedamaian di tengah keluarga, pelayanan, dan semua yang kita kerjakan. Hadirkan kedamaian itu di hati kita. Amin, saudara. Kalau kita statusnya adalah anak Allah, firman Allah berkata harus ciptakan damai. Kalau ada orang berantem jangan dikompor-komporin, jangan dipanas-panasin. Ya sudahlah. Ya sudah, saling mengalah saja, saling memaafkan saja, saling mengampuni saja. Amin, saudara. Haleluya. Apalagi dalam konteks rumah tangga, ya sudah, gak usah diperpanjang. Perbaiki jadi lebih baik, hadirkan damai. Hadirkan sebagai anak Allah. Amin, saudara. Di sana dikatakan membawa damai atau pembuat damai. Saya percaya saudara lah paling tahu isi hati saudara. Ya, yang senantiasa mau menghadirkan damai. Ya, kita mau hidup dalam kedamaian bukan hanya karena 1 tahun 1 kali mau masuk Natal saudara ya. Harus setiap hari ciptakan kedamaian, ketenangan, sukacita di dalam hati kita. Amin, saudara. Kedamaian itu. Karena apa? Status kita adalah anak-anak Allah. Yang terakhir. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Sudah lihat di sana. Firman Allah berkata. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Haleluya. Saudara, pribadi Roh Kudus ya, adalah pribadi Allah yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang akan menyertai kita, yang akan menghibur kita, yang akan menguatkan kita. Izinkan Roh Kudus pimpin hidup kita. Amin. Karena kita adalah anak Allah. Roh kebenaran memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita tidak akan sanggup menjalani hidup ini. Ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Amin. Karena kita ada anak Allah. Status kita anak Allah. Dia yang akan memimpin kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 di sana. Roh kebenaran itu akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Katakan amin. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya percaya semua kita diberkati. Dan sama-sama kita malam hari ini akan terus berjalan dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Kita sudah menerima Dia ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diberi kuasa. Status kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku,
Aku cinta. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus. Biar ini menjadi pengakuan kita malam hari. Kita mengasihi Tuhan. Dia sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memberikan kuasa kepada kita untuk kita menjadi anak-anak Allah. Oh, aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta. Katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh. Katakan sama-sama, dengan segenap hati, dengan segenap, amin, dengan segenap jiwa. Oh, hanya Engkau yang patut disembah. Katakan, Yesus, amin. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh. Mari sejenak kita menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, Engkau Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kuasa kepada kami, hak istimewa untuk kami menjadi anak-anak Allah. Kami berjalan, kami menikmati, kami melihat segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ada dalam rumah tangga kami, ada dalam pelayanan kami, ada dalam usaha pekerjaan kami, ada dalam rencana kami. Tuhan, tilik hati kami malam hari ini. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Haleluya. Oh, sama-sama katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Amin. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Nanti Ibu Gembala Cindy maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan. Kasih-Mu, Yesus, sungguh. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah anak-anak Allah Tuhan. Kami pembawa damai. Hidup kami dipimpin oleh Roh Allah. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan, jadikan kami sebagai keluarga-keluarga muda adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Karena keluarga kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sebagai pegawai, sebagai pekerja,
sebagai usahawan Tuhan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Dan bahwa hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sungguh luar biasa. Mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Ada kuasa, ada otoritas yang Engkau taruh dalam setiap hidup kami. Lewat setiap hidup kami Tuhan, kami ingin mempermuliakan nama-Mu. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan terus ada dalam ikatan perjanjian dengan Engkau. Kami akan terus pegang akan setiap peraturan dan ketetapan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu di hidup kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sedang melayani, bahwa hidupnya semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Hidupnya semakin dipakai Tuhan dalam melayani Engkau, dalam pelayanan gembala Tuhan selalu urapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih kemurahan membuat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, atas nama keluarga Sekina kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Mas Engi yang sudah memberkati kami. Ini udah kali kelima ya, kita belajar tentang Yohanes 1 ayat 12. Sungguh indah ya, setiap minggu, setiap Kamis tidak ada yang sama. Dari ayat yang sama tapi dibedah begitu indah oleh sudah 5 hamba Tuhan. Termasuk saya, permulaannya sampai malam ini luar biasa. Terima kasih Pak Iwan. Malam ini kami diperlengkapi lagi dengan sesuatu yang firman Allah yang memang ajaib ya. Ketika kita menerima itu ada ikatan perjanjian yang luar biasa. Ketika kita diberi hak menjadi anak Allah, itu hak istimewa yang luar biasa. Maka kita harus hargai itu semua. Saya harap datang terus nih sampai nanti Natal Sekina tanggal 14 itu akan dibahas terus. Minggu depan Bapak Pendeta Rudi Mumu, dia juga dosen teologi ya kali ya Pak Mumu ya. Dia juga akan menjelaskan nanti. Pasti dengan hikmat yang lain Tuhan berikan kepada setiap hamba Tuhan yang kita undang ya. Memang kamu boleh bilang saya nggak suka belajar. Tapi kalau di perkuliahan sekolah Alkitab itu kan dijelaskan secara mendetil. Kalau di mimbar dalam bentuk khotbah udah enak didengarnya. Maka jangan sia-siakan waktu yang ada di mana kita bisa belajar dengan begitu baik tanpa harus sekolah Alkitab. Amin. Ketika engkau rajin datang ibadah, kita udah sekolah Alkitab sebetulnya, ya. Yang penting jangan sering bolong-bolong ibadahnya ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bu Iwan. Saya lupa namanya. Cindy. Padahal udah pernah kenalan ya waktu saya ke sana ya. Aduh, ini faktor U lupa melulu. Bu Cindy, terima kasih ya. Pujiannya luar biasa. Saya sampai terpesona. Waktu lagi latihan sama ini, saya pikir ini ada Henny Purwonegoro yang lagi nyanyi. Iya, kayak dulu penyanyi Henny Purwonegoro selalu menyanyikan lagu-lagu rohani itu. Wah, suaranya kayak gitu bagus banget ya. Duh, puji Tuhan ya, ibadah malam ini sangat diberkati dari awal sampai akhir ya. Kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan sampai ada yang pulang tidak mengalami Tuhan malam ini. Saya percaya kalian pulang dipuaskan ya oleh kehadiran Tuhan pada malam ini. Ada beberapa pengumuman. Yosef sudah dioperasi tadi siang. Doakan terus pemulihannya ya. Enggak terlalu parah, memang cuma ada cedera robek di bantalan di lutut. Udah dijahit, udah tinggal pemulihan, kita doakan terus. Terus Natal Sekina tanggal 14 Desember, berarti 2 kali ibadah lagi ya.
Iya, 7 minggu depan udah tanggal 7, minggu lagi kita udah Natalan Sekinah. Jangan sampai tidak ada yang datang. Rugi ya. Terus berdoa terus buat setiap ibadah Kamis. Ada kuasa yang luar biasa. Ada mujizat yang boleh terjadi di tengah-tengah kita ketika kita ibadah ya. Terus untuk 14 Desember itu saya umumkan dulu dress code-nya supaya Anda bisa mempersiapkan. Kita nggak usah beli baju baru, yang ada aja bajunya warnanya polos semuanya. Jadi pada hari itu tidak ada yang berbunga-bunga, berkotak-kotak kayak gini. Semua polos, warna apa aja boleh, tapi polos ya. Yang berbunga-bunga hatinya aja ya. Bajunya polos, yang berbunga-bunga hatinya aja. Kalau singer mereka pasti seragaman gitu ya. Atau nanti penyalaan lilin kan udah ada dipilih-pilih orangnya, nanti tinggal diumumkan. Nah itu mau seragaman boleh. Pokoknya kita bikin seindah mungkin untuk memperingati hari kelahiran Yesus, tapi tetap sederhana ya. Puji Tuhan. 17 Desember itu doa puasa terakhir ya. Artinya terakhir bukan selama-lamanya. Terakhir di bulan Desember, terakhir di tahun 2023 ya. Jangan salah pengertian. Terus Anda merasa wah enak cuma tinggal sekali lagi udah gak pernah dopus gitu ya. Ya puji Tuhan ya. Itu saja pengumuman dari saya. Kita juga doakan terus ibu mamanya Triana yang sakitnya memang perlu penanganan yang serius dan cukup lama ya, saraf kejepit. Dan Tuhan juga tolong kita semua, mungkin ada di antara kita yang sakit. Saya percaya pulang nanti bawa kesembuhan. Amin. Ya, tadi saya batuk ditunjuk-tunjuk sama Pak Iwan tuh, saya langsung batuk. Memang ini lagi batuk, tapi saya percaya nanti pulang saya sembuh lah. Ya Pak Iwan ya, sembuh saya itu. Udah 1 minggu suaranya sampai hilang ya. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada Bapak Alton. Kita akan naikkan satu pujian di mana nanti pundi-pundi kedua akan dijalankan. Kita angkat lagu, mari kita sambut Sang Raja. Persembahan kedua dijalankan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Mari kita sambut Sang Raja. Saya jemput sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri kembali. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji
puji hosana, mulia namanya Yesus yang termulia. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat lagu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan. Nanti dengan hormat saya undang kembali Bapak Pendeta Iwan untuk naik ke atas mimbar, doa penutup dan sekaligus doa berkat. Haleluya. Bagi setiap jalan, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur untuk malam hari yang indah ini. Kami menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Setiap kami yang sudah hadir, tidak ada yang terlewatkan dengan jamahan Tuhan. Kami yang lemah, kami sudah dapat kekuatan baru. Kami yang susah, kami sudah dihiburkan. Kami yang sakit, kami sudah terima kesembuhan. Kami yang berbeban berat, Tuhan sudah beri kelegaan bagi kami. Kami yang tertutup jalan, Tuhan sudah bukakan jalan baru bagi kami. Terima kasih untuk ibadah malam hari yang indah ini. Kami mengaminkan firman Tuhan, bahwa ibadah itu mengandung janji, bukan hanya di dunia, tapi sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi pusat daripada ibadah kami malam hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau-lah memberkati keluarga rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap usaha dan mata pencarian mereka. Terlebih iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan, dapati kami semua adalah umat-umat Tuhan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk pelayanan Pelgab Sekina. Biar kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan keluarga muda di tempat ini. Dalam kesehatian dan kebersamaan mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi pelayanan Pelgab Sekina Tuhan. Buat Ibu Nila Tuhan sebagai ketua, Tuhan selalu beri kesehatan dan kekuatan. Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bersama dengan tim-tim pelayanan yang ada. Mereka semua bergandengan tangan untuk membawa pelayanan Pelgab Sekina semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rencana perayaan Natal mereka tanggal 14 Desember kami bawa di dalam doa. Tuhan mendahului semua. Biar kiranya kuasa Tuhan, hadirat Allah akan dinyatakan dalam ibadah perayaan Natal. Semua panitia yang ada, semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Biar kiranya perayaan Natal boleh berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan semakin
pakai mereka dengan luar biasa dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Persembahan yang sudah dikorbankan juga, kiranya Tuhan sumber berkat, membalas berkat dengan limpah-limpahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Sebentar umat-umat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Tiba di rumah semua dengan selamat penuh sukacita, sampai nanti malam mereka beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Boleh bangun besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat baru, menikmati berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita semua dalam Kristus Yesus. Mari semua kita yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mengangkat tangan tinggi di hadapan Tuhan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulanglah kita semua dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha. Yesus datang kembali dan membawa kita semua masuk dalam kemuliaan yang besar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya berkata amin.